kuasanya. Dia lembut dan dia berkuasa. Dia dahsyat dan dia hebat bagi saya dan saudara. Asal kita buka hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Engkau Bapa. Ku kagum Kami menghormati Engkau Yesus. akan Engkau. Amin Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Dari apapun yes, haleluya. Kami siap untuk berglori di dalam Engkau. Itulah sebabnya taruh di hati kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, supaya hadirat Allah, kuasa Allah, jamahan Allah, Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, coba lambaikan tangan saudara. Dan berkata Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Kita tepuk tangan dengan semangat saudara. Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan memulihkan
yakin saat kau berfirman, Benar Tuhan, ku menang ketika Engkau berfirman, saat kau bertindak. ada kemenangan yang besar Tuhan beri bagi kami Bapa. Hidupku Karena hidup kami hanya ditentukan hanya oleh ditentukan oleh perkataan. perkataanmu. Amin Yesus. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Amin Yesus. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan saudara nyanyi pujian tak ini ada yang tak dan saudara mungkin. demi kata pujian Mujizatnya bahwa bagi Tuhan senyala hatiku, ku diangkat dan dipulihkan. haleluya. Amin Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Saat kau berfirman, Benar Tuhan. ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga.
kami menerima kebenaran Tuhan ini dengan iman. Di hati kami yang terbaik, untuk kami hidupi di hidup ini, menjadi Kristen sejati seperti kehendak hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima firman. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat menerima berkat Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Tapi saya ingin membacanya dari ayat 7. Perikop firman Allah ini menurut lembaga Alkitab adalah Allah adalah kasih. Saya memilih bicara tentang kasih karena kita belum lama, belum sampai seminggu merayakan hari Valentine. Coklat saya masih belum habis sampai hari ini, ya. Habisin coklat. Oke? Saya baca ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Jadi ini ajakan Tuhan. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita lihat kebalikannya, ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ada 3 orang datang di satu rumah, bertamu di sana. Orang ini bertampang serupa, saudara, punya janggut yang panjang, badan yang kurus. Lalu menyapa tuan rumah yang ada di dalam, dan keluarlah ibu tuan rumah ini. Dan rasa imbah akan 3 orang ini. Lalu mereka diajak masuk, tapi 3 orang ditanya, hampir serempak berkata, apakah suami ibu ada? Oh, sebentar lagi mau pulang. Kalau begitu kami tunggu suami ibu, lalu kami akan masuk di sana. Oh, oke. Mereka tunggu di satu pohon di depan rumah, dan suami si istri ini datang, saudara, dan istrinya ngomong, Papa, di depan ada tamu 3 orang. Saya ajak mereka untuk makan, dan mereka nunggu Papa katanya supaya makan. Oke, boleh. Oke, sekarang panggil aja mereka datang. Kita udah siapin makanan. Nah, keluarlah ibu rumah tangga ini untuk memanggil mereka. Lalu 3 orang ini sudah berdiri depan pintu dan dipersilakan masuk. Tapi 3 orang ini nggak mau masuk. Yang satu berdiri maju selangkah dan bilang, saya mau perkenalkan kami siapa. Lalu dia memegang pundak si sahabat yang satu. Dia bilang, ini teman saya, namanya kekayaan. Lalu dia memegang pundak satu lagi, temannya lagi. Dia bilang, ini namanya kesuksesan. Aku namanya cinta. Kalau kami diundang masuk, hanya satu di antara kami yang akan duduk makan bersama-sama dengan ibu atau bapak di dalam. Lalu istrinya masuk ke dalam, dia bilang sama suaminya, mereka cuma satu yang mau diajak makan gitu. Siapa mereka? Ada yang kekayaan, kesuksesan, dan cinta. Suaminya bilang, oke, panggil yang kekayaan. Kita mau coba makan sama-sama. Tapi istrinya bilang, jangan yang kekayaan. Yang dipanggil itu harus kesuksesan. Karena kaya itu akibat dari sukses. Berdebatlah mereka, suami istri. Kaya atau sukses nih? Kaya anaknya datang. Daripada kaya sukses, manggil yang cinta. Bagaimana? Mereka bertiga sama anak, suami istri. Mereka putuskan, oke, kita panggil yang cinta datang masuk makan. Karena cuma satu. Waktu istrinya keluar, ibu rumah tangga ini keluar, dan bilang, siapa yang namanya cinta tadi? Lalu yang cinta angkat tangan dan bilang, kamu yang terpilih untuk makan sehidangan dengan kami malam ini. Lalu kemudian si cinta melangkah ke depan pintu. Lalu 2 temannya yang namanya kekayaan dan yang namanya kesuksesan ikut berjalan masuk ke dalam. Lalu si bukankah cuma satu yang kami undang makan? Iya, karena kalau ibu mengundang kekayaan, cinta dan sukses akan tunggu di luar. Kalau ibu undang yang kesuksesan, maka yang kekayaan sama yang cinta tunggu di luar. Tapi kalau ibu manggil yang cinta, maka sukses dan kekayaan akan masuk sama-sama.
Ini cuma ilustrasi, saudara. Mudah-mudahan saudara tangkap bahwa di dalam cinta itu ada kekayaan dan kesuksesan. Haleluya. Cinta bisa melahirkan itu. Melahirkan kekayaan dan kesuksesan. Sekarang aku tanya, kalau cintanya hilang, apa yang hilang dari itu semua? Apa yang hilang? Kesuksesan, kekayaan. Karena kekayaan dan sukses adalah akibat dari cinta, maka kalau cinta ini nggak ada, cinta ini hilang, maka hilang punlah kekayaan dan kesuksesan. Saudara, ini ilustrasi secara gamblang. Saya mau bilang sama saudara, kehilangan kekayaan dan kesuksesan akibat cinta ini, itu belum kehilangan yang fatal. Karena menurut saya, kaya dan sukses itu cuma kulit dari kehidupan ini. Mari kita lihat ayat ini. Apakah yang terhilang kalau kita kehilangan cinta? Kalau kita kehilangan kasih? Apa yang hilang? Bukan kekayaan saja yang hilang, bukan sukses yang hilang, tapi kita kehilangan surga. Saya ulang, kita kehilangan apa? Kehilangan surga, kehilangan kehidupan kekal. Lihat ayat 7, langsung aja saya baca. Saya mau bicara ayat 8 sebenarnya, tapi saya mau bilang dari ayat 7. Mari kita saling mengasihi. Sebab kasih itu apa? Berasal dari Allah. Kegagalan saling mengasihi itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tahu sumber kita dari mana. Bukan dari sana, bukan dari Allah. Setiap orang yang masih lahir dari Allah. Kemudian apa? Mengenal Allah. Haleluya. Jadi kalau orang mengasihi, apa yang terpatut dalam hidupnya? Atribut dari mana dia ada? Dari sorga. Haleluya. Apa yang dia tahu tentang dirinya? Dia tahu bahwa dia itu terlahir dari Tuhan. Bahasa kerennya itu palingenesia, dilahirkan dari Allah. Kelahiran baru, salah satu tiang keselamatan. Saudara. Ya, besok-besok ada kelas di sini mau dibuka, saudara. Kita belajar soteriologi keselamatan, kita belajar tentang bibliologi. Kita belajar tentang apalagi banyak sekali, saudara. Tentang malaikat, tentang akhir zaman, banyak nanti kita belajar. Nah, dia kalau mengasihi, dia tahu dirinya siapa, terlahir dari Allah, dan yang kemudian dia mengenal Allah. Makanya ayat 8 bilang apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Apakah surga jadi bagian dia? Haleluya. Tidak akan pernah terjadi bagian dia. Maka dari itu, kita harus saling mengasihi. Lihat kiri kanan. Nggak usah ngomong apa-apa sama dia. Nggak usah. Matamu mengisyaratkan bahwa engkau adalah objek dari hati aku untuk kasih. Kenapa kita kasih mengasihi? Kenapa kita harus saling mengasihi? Ini bicara tentang cinta kan, gimana ya? Cinta itu lebih tua dari dunia ini, saudara. Lebih tua dari bumi ini. Betul. Betul. Lebih tua. Bumi ini belum ada, sudah ada cinta, saudara. Lalu kenapa kita harus saling mengasihi? Saudara harus pahami dasar ini. Kenapa kita harus diajar Tuhan? Kenapa kita dipanggil? Kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Itu dasarnya apa, saudara? Mari kita buka, ini dasar-dasar. Yohanes pasal 13 ayat 14. Saling mengasihi itu apa sih? Apa hanya diajarkan Musa, diajarkan nabi-nabi yang lain, atau apa, saudara? Perhatikan ayat ini ya. Oke? Ya, hilang. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dua kali kata saling mengasihi. Dua kali ya. Kata saling mengasihi pertama begini. Ada bagian A. Aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi pertama itu adalah apa kata kita?
baru. Jadi saling mengasihi ini apa? Perintah ini, komando ini, saudara. Ini perintah, kudu, wajib, mesti, harus dilakukan. Saudara belajar melakukan perintah itu, belajar di militer. Tidak pantas seorang yang disuruh sama atasannya untuk komplain perintah atasannya. Benar atau salah, lakukan dulu. Saudara mungkin tahu kejahatan-kejahatan perang zaman itu sekarang diungkapkan. Ya. Kenapa dulu ada pembunuhan massal? Siapa yang dibunuh? Ada komando dari atas dan dilakukan. Sekarang dianggap kejahatan. Dulu mereka lakukan berdasarkan apa? Ketundukan, ketaatan dari sebuah perintah. Sekarang kasus sementara beredar, tuh ditembak. Siapa? Perintah. Kalau Tuhan yang ngasih perintah, kita nggak pantas menolak. Perintah lo ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Ulang. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena ini perintah, kegagalan melakukan perintah Tuhan. Coba lihat mundur ke atas. Kita gagal mengenal diri kita, sumbernya dari mana. Haleluya. Lalu saling mengasihi yang kedua. Apa di situ? Coba. Ini dasarnya. Cuma dua aja dasar kenapa kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi yang kedua terkait dengan apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Dasarnya apa? Karena Yesus telah mengasihi kita. Amin. Halo, kenapa kita saling mengasihi? Bukan karena dia baik. Kenapa saya harus mengasihi Eli? Bukan karena Eli ganteng, jauh dari saya. Bukan karena dia luar biasa main keyboard. Bukan. Selalu dasarnya harus Tuhan. Dan bukan dasar objek kasih kita kepada orang. Bukan. Maka kalau kita mengasihi seseorang, dasarnya pertama adalah perintah, kedua adalah karena kita sudah menerima kasih Kristus, maka kita tidak pernah memilih-milih siapa yang kita kasihi, karena itu perintah, dan dasarnya adalah karena kita sudah terima cinta Tuhan lebih dulu dalam depan kita. Amin. Karena ada banyak orang cintanya itu cinta musiman. Cinta musiman. Ya. Cinta yang kalau kadang-kadang datang, kadang-kadang dia enggak. Kalau objeknya adalah kita terima dikasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita. Haleluya. Oke. Penting mengetahui dasar ini? Penting. Saya ulang. Penting mengetahui rumus ini. Kenapa kita selalu mengasihi? Karena itu perintah harus dikerjakan. Dan kemudian kalau kita sudah terima cinta Tuhan, harus mengasihi. Penting tahu, penting. Penting tahu, penting. Penting tahu, penting. Tapi tidak lebih penting adalah bagaimana cara mengasihi. Itu yang lebih penting. Amin. Kenapa? Karena ada orang tahu dasarnya, tapi dia tidak pernah tahu caranya. Haleluya. Mari kita cari tahu. Bagaimana sih itu mengasihi itu? Oke. Bagaimana tuh mengasihi? Mari kita membuka ayat Alkitab. Ini dasar-dasar mengasihi ini. Wow, kalau mau buka Alkitab, saya nggak mau bilang kalau kita mengasihi dapat apa? Nggak usah, saudara. Kalau kita mengasihi nanti kita terima apa gitu. Tapi saya mau bilang, bagaimana sih cara mengasihi? Kalau kau tahu caranya, maka otomatis upah dari mengasihi itu kita terima. Haleluya. Kita buka Alkitab. Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 40. Perhatikan ya. Cara mengasihi adalah seperti ini. Memberi, berkorban, apa ya? Cara mengasihi gimana ya? Pak Pendeta gimana ya? Ini dasarnya. Perhatikan ini. Perhatikan. Oh, kalau nggak salah, kalau lebih enak kita baca dari awal dulu. Dari pertama. Coba lihat kita. Oke. Ketika orang Farisi mendengar Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, 35.
Dan seorang dari mereka seorang ahli firman. Ahli apa? Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36. Guru, perhatikan ini. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia sudah ahli. Dia sudah tahu seluruh hukum utama. Tapi karena dia mau coba apakah Tuhan tahu atau tidak. Sama Tuhan jangan dicoba-coba. Karena caplang aja nggak mau dicoba-coba. Haleluya. Yang ketawa ngerti. Hukum manakah yang paling utama dalam firman, dalam Taurat, dalam kitab Nabi? Jawab Yesus. Ini hukum utama dan caranya. Perhatikan baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara, kita baca kitab Markus, dia tambah satu lagi. Dengan segenap kekuatanmu. Ada 4. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama. Kalau ada yang banyak utama, ini yang terutama. Dan apa yang pertama? Pertama itu bukan nomor 1. Utama itu bukan nomor 1. Nomor 1 yang di atas nomor 1 itu adalah yang paling utama. Sama Alkitab bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukan hari pertama. Kalau kelas kita mulai, kitab Kejadian akan kita belajar. Kitab Kejadian. Supaya saudara tahu ada dinosaurus di zaman mana. Kan gitu kan? Supaya kita tahu menjawab, Mama kok ada dinosaurus? Ya, itu di zaman 1000 berapa ratus ribu tahun. Kan dunia cuma 6000 tahun. Nah, saudara nggak ngerti kan cara jawabnya? Maka hadirilah kelas Baca Incredible. Kan dibuka selanjutnya. Ini iklannya. Hukum mana yang paling pertama? Saudara. Dan yang paling utama. Dari semua ini tahu. Itu kan 39. Tadi yang pertama kan, jadi yang utama. Nah, sekarang perhatikan. Yang utama apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi kan tadi, kekuatan. Lihat yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana sih cara mengasihi sesama? Ini pertanyaan saya kan dari awal gitu. Bagaimana sih cara mengasihi sesama? Oh, bawain makanan, ngunjungin di rumah sakit. Kalau dia di bawah kolong jembatan dikasih makanan. Kalau begitu. Tapi kita cara berpikirnya harus cara berpikir begini. Cara berpikir konsep sebagai hukum yang paling utama dari firman Allah. Tuhan sudah kasih tahu. Yang utama, kasih Tuhan segenap jiwa, akal budi, dan hati saudara. Yang kedua. Dan hukum yang kedua. Tahan sini. Saya mau beritahu. Yang kata kedua ini bukan berarti ini levelnya lebih rendah daripada yang di atas. Saya ulang kalimat ini. Kata kedua ini bukan berarti ini levelnya lebih rendah dari hukum mengasihi Tuhan. Kenapa begini? Kalau engkau bilang mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesama, berarti nggak mengasihi Tuhan. Saya ulang. Kalau engkau tidak mengasihi sesama, engkau bilang engkau mengasihi Tuhan. Benar nggak engkau mengasihi Tuhan? Tidak. Karena ada ayat Alkitab yang begini. Jika kamu berkata engkau mengasihi Allah, tapi engkau membenci sesama, maka engkau adalah pendusta. Benar kan? Jadi saya mau beritahu, kata kedua ini tidak menunjukkan bahwa level yang ini adalah di bawah yang di atas. Kenapa? Alasan saya, kalimat berikut ini, perhatikan. Dan hukum yang kedua, yang apa? Ulang, 2, 3 sama-sama. Yang sama dengan itu. Benar kan? Yang sama dengan mana? Sama dengan yang paling utama. Hukum kedua ini bukan berarti levelnya, nilainya lebih rendah. Engkau gagal di hukum kedua ini. Engkau sudah gagal mengasihi yang di atas. Haleluya. Yang sama dengan itu. Nah, sudah dapat jawabannya. Bagaimana sih kita mengasihi sesama? Harus sama seperti engkau mengasihi Allahmu. Dengan cara apa? Dengan segenap apa? Hatimu. Dengan segenap apa? Jiwamu, pikiranmu, perasaanmu. Dengan segenap akal budimu. Cinta itu tidak meninggalkan logika.
Memang ini kalau digali dalam. Mungkin orang bilang begini, kalau begitu, kalau saya nggak makan, begini. Kalau saya lapar, saya punya makanan, saya nggak mau berbagi. Karena saya kan harus sayang diri sendiri dulu kan, baru saya berbagi. Ini bantahan, tapi dengar baik. Secara iman bukan begitu caranya. Lebih dalam dan keluar konteks. Saya mau kembali. Artinya mengasihilah secara hati dan pikiran saudara dengan logika saudara. Cinta tuh lebih hebat dari segala-galanya. Saya pikir kalau suami istri paling mencintai, benar nggak? Bahkan kalau mau Bu, dia setiap hari di rumah terus ya. Kamu jangan kemana-mana. Ya. Ntar kalau kamu pulang, aku nyanyi loh. Kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Itu. Kalau kadang memang perasaan itu harus ngalah sama logika, saudara. Lalu suami mau kerja apa, saudara? Benar nggak? Ada Om Kapoyos di pelayanan kami. Dia polisi, saudara. Polisi. Di Manado, saudara ya. Polisi dia, saudara. Lalu dia itu mencintai istrinya minta ampun, saudara. Bukan cuma minta ampun, minta amplop, saudara. Dia nggak bisa kehilangan untuk melihat istrinya, saudara. Istri cuma tinggal di rumah. Anaknya ada 4. Pasti nggak depan gereja ya. Depan gereja. Kita gereja, dia ada. Jadi kita tahu, saudara, seluk beluknya, saudara. Kalau saudara orang Manado, kalau kota Manado mau ke Tomohon itu kira-kira 1 jam perjalanan dari Manado ke Tomohon. Dia orang Tomohon dan dia suka dinas di sana. Jadi itu kalau jalan suatu hari tengah malam dia dapat tugas malam, dia jangan berkelok sampai kota Tomohon. Sesuatu waktu dia, dan itu gelap, dan itu cuma ada mungkin jarang kampung di situ, ada tempat-tempat rumah makan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu waktu dia bilang begini, istrinya bilang, oh bukan main kita suami ini. Tiba-tiba tengah malam dia sampai di rumah, kaget kita. Apa? Dia waktu jalan ke naik mobil maksudnya, dia bilang sama sopir, turun sini cok kita. Gitu. Turun sini aja, aku turun sini aja. Kenapa Om? Ini gelap gulita. Nggak apa-apa sopir, nggak apa-apa. Dia turun tengah malam. Di gelap gulita itu. Lalu dia jalan pulang. Berjam-jam dia jalan pulang. Karena susah kedatangan tengah malam. Hanya untuk tahu. Cinta, dia bilang aku terlalu cinta istri saya. Dia nyiksa diri sendiri. Dia lagi jaga diri. Siang pulang. Saudara gini, cinta itu logika. Sekalipun Atmas bilang, kadang-kadang cinta kadang tak ada logika. Tapi Alkitab yang bilang, mengasihi Tuhan itu harus punya logika. Logika mana? Logika firman. Logika mana dasarnya? Logika firman. Haleluya. Logika apa? Firman. Cintai sesamamu manusia. Prakteknya engkau temukan sendiri. Karena setiap kita punya karunia untuk cara memperhatikan orang. Kalau mungkin saya nggak pernah tergerak hati untuk menjenguk orang, saudara mungkin ada karunia seperti itu. Contoh, yang lain nggak bisa melihat yang ini, yang lain punya ini. Tapi dengar, itu adalah penerapan yang Tuhan karuniakan kepada saudara untuk memenuhi panggilan gereja supaya gereja bisa menjangkau keluar. Haleluya. Karena saya memberitahu, Kristen itu bukan slogan. Kristen itu penjangkauan kasih, saudara. Amin? Amin, saudara? Oke, kita tahan sini. Saya mau baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Haleluya, puji Tuhan. Pelan-pelan ya. Mari kita lihat kalau engkau. Oke, saya bilang tadi kalau penerapannya nanti Tuhan yang taruh di hati saudara bagaimana saudara cara memperhatikan orang, memperhatikan gereja, bentuk dari kau mengasihi. Ntar Tuhan gerakan saudara ya. Waktu saya bilang kalau engkau memberi, gereja nggak pernah kehilangan kebutuhan. Saya bilang kan kemarin, kalau engkau pasti dapat. Saudara, ada 2 orang yang langsung bilang, oh paling lama bulan Maret yang Pak Gembala bilang pasti terjadi. Tapi waktu dia bilang, ada orang sudah duluan berebut saudara, berbuat sesuatu. Ada orang
Orang yang Tuhan kasih letupan-letupan cara memperhatikan orang lain, cara memperhatikan pelayanan, cara memperhatikan itu bentuk dari kita mengasihi kok. Haleluya. Oke, mari kita belajar ini kalau ini terjadi dalam kita. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Apakah ini bahasa manusia kita terjemahkan dengan bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa laut, bahasa... Oke. Lepas. Anggap aja begitu. Dan bahasa, nah ini. Dan bahasa apa? Malaikat. Saudara pernah dengar ada orang berbahasa malaikat? Pernah ada? Kenapa Tuhan mesti ngomong di Alkitab kalau kita sendiri nggak pernah tahu ada bahasa malaikat? Di Wahyu ada bilang begini, maka aku dengar suara di surga berkata, haleluya. Maka haleluya itu disebut bahasa surga, saudara. Bahasa malaikat, saudara. Tapi kemudian kita belajar bahasa Ibrani, haleluya itu ada artinya dari kata Ibrani. Berarti itu orang Ibrani punya, saudara. Bukan di surga. Nah, perdebatan, saudara. Dengar, bahasa malaikat apa? Bahasa surga apa? Apa engkau menerjemahkan itu bahasa roh? Kata-kata lain dalam Alkitab. Nanti besok kita ketemu dalam pelajaran bahasa roh. Tapi dengan baik. Tetapi jika aku, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak punya kasih, dengar. Aku sama dengan apa? Gong. Yang berkumandang. Cana yang apa? Gemerinci. Dengar. Bahasa malaikat, bahasa roh adalah karunia pelayanan. Tapi kemudian itu tidak pernah berarti. Kalau apa? Kalau apa? Kalau orang kehilangan kasih, bukan kekayaan dan kesuksesan yang hilang, tapi dia nol dalam semua pelayanannya. Perhatikan di kekuatan ini. Haleluya. Haleluya. Makanya dalam bahasa roh orang kepenuhan itu tidak meninggalkan logika, saudara. Ini pelajaran yang saya tahu awal. Orang yang berbahasa roh tidak meninggalkan logika. Dalam perkumpulan Alkitab bilang dia harus tunduk kepada karunia nabi di dalam perkumpulan berbahasa roh itu. Makanya berbahasa harus tertib. Tertib dalam artinya apa? Dia harus tunduk kepada aturan yang berlaku. Maka sekalipun dia bilang dia dikuasai Roh Kudus, tapi kalau pemimpin bilang mari kita tenang, diam sejenak, maka orang yang berbahasa roh pasti akan diam. Karena dia masih menggunakan, dia masih ingat, dia masih tahu. Nggak bisa, mari kita tenang. Wah, sampai dia terbongkar-bongkar, saudara. Ya saya orang GPD asli dari kecil udah tahu lihat seperti itu. Tapi penundukan itu harus dia seperti itu. Nah ini sudah perjalanan bahasa roh. Oke. Tapi apa semua itu berfaedah dalam kita? Apa yang membuat itu semua berfaedah? Kalau kita punya kasih. Coba baca ayat 2. Perhatikan ya. Perhatikan. Pelan-pelan ini aja. Pelan-pelan saya mau beritahu kekuatannya. Aku sekalipun aku punya karunia bernubuat. Apa tuh karunia bernubuat? Karena bernubuat itu salah satu adalah sama yang seperti saya sedang kerjakan hari ini. Aku bisa bawa firman. Aku menubuatkan sesuatu dari kebenaran firman Allah. Kalau engkau buat, engkau pasti terima akibat dari perbuatan kamu terhadap firman Allah. Salah satu. Amin. Aku mengetahui segala rahasia. Rahasia apa? Rahasia firman Allah. Isi hati Tuhan. Oke. Memiliki seluruh pengetahuan. Pengetahuan mana? Pengetahuan tentang kebenaran. Dan sekarang aku memiliki iman yang apa? Sempurna untuk memindahkan gunung. Hebatnya semua itu. Hebat ini saudara. Ini yang kebanyakan dikejar gereja. Gereja harus kerjakan mujizat. Gereja harus bikin orang buta melihat. Lumpuh berjalan. Ini kalau gereja terjadi seperti ini, itu gereja didatangi orang. Berbondong-bondong orang datang cari mujizat. Tapi kekristenan bukan itu. Kalau saya orang bilang bisa berkhotbah dengan baik, itu bukan sebuah kebanggaan. Haleluya. Karena Kristen bukan berkhotbah. Coba perhatikan. Sekalipun memindahkan gunung, engkau hebat banget iman saudara. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali apa? Tidak berguna. Tidak berguna ini lebih rendah dari sampah. Sampah bisa daur ulang jadi berguna. Kalau sudah tidak berguna, lebih rendah dari sampah. Wow, Tuhan. Satu waktu aku hadapin bema Tuhan di pengadilan Tuhan. Dan dia bilang, siapa namamu? Ada Petrus di situ. Ada. Petrus kan pegang kunci surga katanya nih. Kita gambar-gambaran. Lalu ada Abraham. Lalu kemudian Tuhan vonis, saya nggak kenal kamu.
Tuhan. Lalu khotbah saya 30-an tahun ada di mana Tuhan? Siapa yang mengagalkan itu? Apa yang ngagalin itu? Kalau kita nggak punya kasih, saudara. Standar aja nih firman Allah. Slow aja. Tapi kita perhatikan ini. Yuk latih hati kita. Kepedulian kita. Karena Kristen bukan slogan. Amin. Amin. Kristen itu harus terlihat dari tangan kita di atas. Menjangkau orang yang pantas. Oke, masih ada? Ayat 3. Sampai 8 kan. Dan sekarang aku membagi-bagikan segala sesuatu. Engkau membagi apa? Ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jika aku tidak punya kasih sedikit pun, tidak ada faedah. Apa yang mengagalkan itu? Kasih. Ayat 4 terus, cepat. Ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu apa? Tidak memegahkan diri. Kasih itu apa? Tidak apa? Somset, saudara. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang. Itu. Haleluya. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 12-an sekian. Dimulai dengan kata begini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini pernah saya khotbahkan dulu. Bahwa kenapa kalimat itu tidak titik berhutang apa-apa, koma, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena Alkitab bahasa Inggris terutama dalam hutang kasih. Jadi kasih itu hutang. Hutang ini bahaya, saudara. Ada satu gereja teman dekat pendetanya sharing sama kita. Dia bilang begini, Sesjel, Beranto, kalau Beranto punya keputusan gimana ya? Kenapa? Aku kan punya jemaat nih 2 orang nih, kenapa? Yang satu ngomong begini sama saya, Tante Om, kalau Tante Om terima dia jadi jemaat, aku yang keluar dari gereja ini. Yang satu ngomong, kalau Tante terima dia jadi jemaat, aku yang keluar dari gereja ini. Tante mau pilih mana? Saya bilang saya sendiri nggak tahu pilih apa, pilih yang mana. Tidak ada pilihan, semua adalah jemaat. Tahu nggak masalahnya cuma di mana? Hutang. Yang satu hutang nggak bayar, ditagih, dilepasin anjing gila, lari yang nagih. Biasa yang nagih, yang mengutang lebih jahat, saudara. Jangan berhutang. Sini kalau ada yang mau hutang lapor sama gembala dulu. Om, boleh nggak berhutang sama Bu Erni? Nanti Om yang tanya ya. Gitu. Supaya yang ada yang jadi saksi harus dikembalikan. Kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan. Ada jadi masalah kemudian, bahaya. Tapi hutang kasih itu lebih berbahaya dari itu. Coba. Amin. Jadi kalau kau harus pantas memberi apa? Tadi memberi nilai-nilai kesopanan, itu kerjakan itu. Ini masih dalam proses kasih. Ayat 6 aja, panjang saudara. Terakhir saya mau ada satu terakhir. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kok nggak adil, dia nggak tenang saudara. Haleluya. Nggak adil, nggak tenang dia saudara. Ia bersuka cita karena apa? Kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, bukan mengumbar-ngumbar kesalahan orang saudara. Percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat apa? Berakhir. Bahasa roh apa? Berhenti. Pengetahuan apa? Lenyap. Kasih nggak pernah lenyap. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berakhir. Kasih nggak pernah berakhir. Makanya kalau kita baca ayat 13, coba ayat 13. 13. Adapun tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya adalah, di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, kasih. Kita sekarang hidup harus beriman, amin? Kita harus hidup punya pengharapan dong, amin? Karena orang gila aja punya harapan. Masa kita orang normal gak ada harapan? Kalau kau lihat orang gila ngais-ngais sampah karena dia berharap dapat makanan dari tempat sampah. Masa kita orang normal gak ada harapan? Tapi dengar,
Iman pengharapan yang paling besar dari kedua itu adalah KAS. Iya. Haleluya. Amin, saudara. Dia lebih besar. Karena apa? Coba pertanyaannya. Kalau engkau beriman masuk surga, kalau engkau sudah di surga, engkau gak punya iman lagi, gak perlu iman lagi. Kalau engkau pengharapan dijemput Tuhan, dibawa Tuhan, dapat tempat yang hebat di tempat yang Tuhan siapkan. Kalau engkau sudah di sana, pengharapanmu kemana? Gak ada. Tapi kenapa kasih tidak berkesudahan? Kenapa kasih lebih besar dari itu? Karena kasih itu di bumi dan di surga. Mari kita lihat ke ayat pokok kita. Untuk melihat kenapa kasih lebih besar dari semua itu, perhatikan ayat pokok kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Terakhir, 2, 3. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Allah dan kasih nggak boleh dipisahkan. Ulang, Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Kenapa kasih nggak berkesudahan? Karena Allah kita di sorga. Dan dia itu namanya kasih. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus, sehingga ia mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya selamat. Dasar apa yang menggerakkan Allah selamatkan kita? Dasarnya adalah kebesaran kasih-Nya. Oh, haleluya. Waktu JJ khotbah minggu lalu itu di sini, dia bilang gini, Bapak Ibu, kata kasih di sini itu dalam kata Yunani agapesen. Di dalamnya ada kata agape. Ada 3 atau 4 kasih yang lain. Eros, storge, filio, agape. Agape itu apa? Kasih Allah. Allah adalah kasih. Waktu dia selamatkan kita, dia gak lihat kita, dia lihat kasihnya. Kalau dia lihat kita, kita gak bakal diselamatkan. Makanya objek keselamatan itu bukan dia, bukan kita. Kita dihitam pekat, aduh, gak pantas. Tapi karena dia bergerak dengan cinta yang ada dalam dia, dan dia itulah cinta, dia selamatkan kita. Haleluya. 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 Itu cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Itu agape. Kalau agape artinya apa agape? Saya nyontek dari Mbak JJ waktu itu. Makanya mending JJ khotbah siang minggu kedua deh. Satu sisi kecolongan kita. Cuma saudara harus memang kadang harus dilatih ya. Saudara harus berjuang Tuhan. Yang bukan anak saya yang sakit hati, saya sakit gigi, sakit perut, sakit jantung saudara. Ya, karena kalau orang salah khotbah di email ini, saya harus perbaiki. Benar? Nah, sama ketika orang khotbah benar, nemprak dosa, Anda tersinggung, saya yang nanggungnya saudara. Karena saudara marah bukan sama dia kan, dia udah pulang saudara. Pak Gembala ini ngapain izin orang kayak model begitu? Ya. Waktu JJ bilang, gimana kita mau mengerti tentang kasih itu apa? Agape itu apa? Agape itu cinta. Susah. Dia bilang sederhana aja mikir agape. Gini, agape itu adalah cinta. Apa beda sih? Cinta yang walau. Itu agape. Gampang kan ingatnya? Walaupun kamu pesek. Walaupun kamu kendor. Walaupun kamu gak ngasih uang belanja. Walaupun kamu gak siapin aku uang untuk beli make up, lipstick.
Cintaku, cintaku, walaupun. Walau kamu nggak siapin aku kopi pagi-pagi, aku udah bangun, aku pulang kerja, kau nggak siapin air panas buatku mandi. Cintaku, walaupun. Gitu. Makanya walaupun kita berdosa, Tuhan cinta kita. Sepanjang khotbah aku nangis. Cinta kita harus cinta gitu. Bukan cinta asalkan gitu. Ada orang cintanya asalkan. Makanya ditantang anak-anak muda, kalau nyari pasangan, harus cari orang yang cintanya walaupun. Amin. Kok yang aminnya orang tua? Saya tahu kalau orang tuanya bilang amin. Karena biar anaknya dapat yang walaupun gitu. Di Manado dulu ada anak pendeta laki-laki pacaran sama anak cewek, saudara. Ganteng banget, ganteng, cantik banget. Lalu standar aja sih anak ini juga. Dia kecelakaan, mukanya habis paruh. Setahun kemudian nikah. Kamu masih nikah sama udah gak punya hidung separuh sama mata? Aku punya cinta walaupun. Wow, kalau dapat yang asalkan, waduh, saudara-saudara, kiamat sebelum waktunya. Asalkan kita ke Mangga 2 ya. Asalkan sepatu kaca. Asalkan. Kalau asalkan, lama-lama masalah. Cinta Tuhan walaupun dalam kita. Haleluya. Amin, saudara. Yuk anak muda berdoa dapat orang yang walaupun. Amin. Amin, haleluya. Aduh, yang hadir pasangan ini enak sekali. Ayo, meet you. Walaupun. Amin. Aduh, Timo, nah ada hatang Timo. Mana Timo? JJ. Apakah masih mencari-cari? Di sini ada yang walaupun. Yuk, yang cewek angkat tangan yang walaupun. Ada JJ di atas dulu. Alah om, jangan di depan umum lah om. Ngapain? Re. Mana Re? Walaupun aku hitam, tapi aku kereta api hitam banyak nanti. Ben? Kita gitu. Haleluya. Makanya orang-orang walaupun suka berkorban. Suka berkorban. Suka memberi dia. Biar walaupun aku tetap berkorban. Haleluya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah, dia korbankan anak yang tunggal. Bukan banyak anaknya, satu. Kalau diambil satu, habis dia. Tapi karena walaupun dia korbankan. Saya kemarin datang ke teman pendeta. Saya lihat ada anjing 2 di belakang dia di kurung. Wih, anjing banyak bulunya, cakep dua-dua. Ternyata itu anjing 2 itu lagi dikasih kawin, suka punya anak. Akhirnya berapa lama aku datang, udah punya anak. Berapa? Om Dor, berapa? 5. Dibangga sekali dia bilang. 5, wah berantem, cakep-cakep banget, coba kamu lihat ini. Saya langsung bilang, kalau begitu aku dapat 1, berhenti Jo. Dia langsung bilang dengan bahasa Manado, nggak boleh lah. Dia bilang, itu ada yang minta aku nggak kasih, masa ngasihnya ke kamu? Oh Tuhan, kalau nggak kasih bilang aja, tapi jangan bilang begitu, merendahkan saya sekali gitu. Padahal anjingnya ada 5, terus mama bapaknya kan 7, minta 1. Tuhan cuma punya 1 anak tunggal, tapi dia mau mengerjakannya buat saya, saudara. Makanya kenapa kita dituntut? Kamu harus mengasihi. Kenapa kita dituntut? Harus saling mengasihi. Kenapa? Karena aku sudah mengasihi kamu, walaupun kamu gak pantas dikasihi. Aku mencintai kamu, kalau kamu gak pantas dicintai. Aku memberi hidup bagi kamu. Makanya kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Tundukkan kepala.
Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami, Bapak. Kami mungkin beberapa waktu akhir ini, Tuhan, kami lebih fokus bagaimana kami giat dalam pelayanan, bagaimana kami menjadi pengkhotbah yang baik, bagaimana kami menjadi pelayan yang hebat, bagaimana kami bisa melayani yang susah, bisa memberi, bisa membagi, Tuhan. Tapi ada satu yang kami sering lupa, Tuhan. Kami membangun kasih kami. Kasih yang mana, Tuhan? Kasih yang Kau ajarkan, kasih yang utama, yang lebih besar dalam Taurat, lebih besar dalam kitab para nabi, yaitu kasih Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan hukum sesama yang sama dengan itu kami harus kerjakan. Biar Kau tahu di hati kami, kami menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus. Karena Kristus berkorban, maka kami pun berkorban. Kami mau berbuat sesuatu. Karena Kristen bukan pajangan, Kristen bukan slogan, Kristen bukan pernyataan identitas KTP kita. Tapi Kristen adalah kami mau turun ke bawah. Kami mencerminkan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, menjangkau banyak jiwa, apalagi yang belum terselamatkan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang memberkati kami. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih Kau kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Mengalirlah kasih Tuhan di hati kami. Mengalirlah Tuhan. Pengaruhi hidup kami dengan kasih-Mu yang lebih besar dari sekedar bernubuat, lebih besar dari sekedar punya iman yang memindahkan gunung, lebih besar dari karunia-karunia manifestasi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seperti ini. Jangan sampai kami kehilangan esensi ini, Tuhan. Kami bukan hanya kehilangan kekayaan, bukan hanya kehilangan kesuksesan, tapi kami kehilangan surga, kehilangan dari mana kami ada dari awalnya, Tuhan. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak di surga. Kita mau nyanyi satu pujian. Kasih dari surga mengalir. Oh, kasih
kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai, haleluya. Katakan mengalir kasih. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah. Katakan kasih yang tinggal di surga, kasihnya bagi kami. Mengalir dan mengalir kasih yang tiada tara dalam hidup kami. Mengalir memenuhi hidup. Refnya yang mengalir kasih dari tempat ini. Haleluya. Kasih dari tempat tinggi. Amin. Kasih dari tahta mengalir memenuhi dengan setengah suara refnya kita nyanyi. Ayo jemaat Tuhan nyanyi lagu ini. Kalau engkau dilawat dengan kasih Tuhan, engkau adalah orang yang paling hebat, lebih hebat dari orang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar gereja seperti ini. Orang-orang tak bisa diukur dari pelayanannya yang hebat, tapi diukur dari kasihnya kepada Tuhan dan sesamanya. Kekristenan diukur dari bagaimana menjangkau Tuhan dengan kasih dan sesamanya dengan kasih. Lagi katakan mengalir. Kasih dari jamah hati jemaat Tuhan, jamah hati umat-umat Tuhan, jamah hati mereka. Biar kami bodoh bicara Tuhan, biar kami gak fasih lidah Tuhan, gak apa-apa, tapi jangan sampai kami kehilangan kasih. Biar kami tidak mengerti banyak tentang pengetahuan, tapi jangan kami sampai tidak mengerti kasih. Mengalir memenuhi, sembah Tuhanmu yang penuh kasih yang telah menyelamatkan kita. Dia telah mengorbankan terbaik buat hidup kita. Pakai pikiran, perasaan, hati, cinta, kekuatan, terus mengasihinya dengan baik, Pak. Dengan hebat dan luar biasa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Dahsyat Engkau Tuhan melawan kami hari ini. Terima kasih buat semua. Terima kasih. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan di hati kami. Tanamkan di hidup kami Tuhan. Biar kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan iman. Untuk kami hidupi di hidup ini Tuhan. Kami tidak hanya mau jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman. Ternyata kami boleh kehilangan karunia melayani apapun, tapi jangan kehilangan kasih Tuhan. Kami boleh bodoh dalam pengetahuan manapun,
Tapi jangan kami kehilangan kasih yang menghambarkan yang hebat, yang meniadakan karunia apapun. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami, harapan kami. Biar kami terus bertumbuh dalam kasih kami yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin bertambah dalam kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Ucap syukur kami berdoa dalam nama Yesus kami syukurkan firman. Semua yang diberkati katakan Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Yuk, tepuk tangannya meriah dong. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saudara mempersiapkan korban persembahan saudara. Sudah? Atur dulu persembahan saudara. Beri yang terbaik, bukti saudara mengasihi Tuhan. Yuk. Kalau sudah, kita angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi saudara, jangan begini. Tinggi-tinggi. Karena kita mau diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kekuatan kebenaran firman Allah. Dan saatnya kami akan memberi, kami akan berkorban Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami sesuai janji kebenaran firman Allah. Berkati persembahan kami, korban kami. Berkati perpuluhan kami. Kami memberi, kami berkorban dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang bertugas
kita akan bacakan jadwal kita di sepanjang minggu berjalan ini. Kamis ada ibadah tengah minggu tanggal 23 Februari. Song leadernya saya sendiri. Persembahan ada Ibu Irma ya. Sabtu ada doa dan puasa, sekaligus ada doa di tempat ini jam 7. Worship leadernya JJ, doa syafaatnya Ibu Desi Wawuru. Minggu ada ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Song leader Rista Phil, singers Kiki Timothy, musik keyboard Nai, bass JJ, drum Rafael, gitar Abner. Church Winda Esther Lydia Nio, rebana Rahel dan Grey. LCD Benny Angga Yefta. Pemerhati di ibadah pertama keluarga Bapak Sipahutar. Pemerhati ibadah kedua keluarga Bapak Munteh dan Bapak Maksi. Dan persembahan di ibadah pertama Ibu Aping, persembahan ibadah kedua Ibu Hani, Ibu Lina, Ibu Ulwindah. Puji Tuhan, itu saja penyampaian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan ini permintaan sebenarnya dari Pemkot Kota Tangerang bahwa Tangerang ini akan merayakan ulang tahun ke-30 dan saya itu diangkat sebagai sekretaris panitia perayaan ulang tahun Kota Tangerang. Tanggal 25 ada gerak jalan dari seluruh denominasi agama gitu. Maksudnya dari unsur-unsur agama, dari Katolik, Kristen, dan kami harus mengumpulkan 20.000 peserta. Jadi kami selalu kali rapat-rapat untuk bisa mengumpulkan ini. Dan salah satu adalah setiap gereja mengutus untuk ada gerak jalan atau defile yang ke sana. Mungkin kami tidak karena untuk Obaja maksudnya. Karena Kristen kan saya targetnya 1.000 orang Kristen akan terundang di sana. Itu saya gerakan semua saudara. Karena kalau Kristen denominasi kerja manapun akan kami hubungi. Gitu. Cuma ada satu juga waktu kami dimintakan untuk melibatkan peserta, kami dimintakan untuk bisa menyumbang untuk door prize kan acara itu sepanjang hari di wali kota. Nah, door prize itu seperti setrika, kipas angin, saudara. Nah, kalau kita minta barang biasa ntar kekumpul setrikaan semua dunia mungkin door prize. Nah, untuk gereja kita, saya minta izin untuk kalau saudara ada kelebihan kita ekstra korban untuk kita mau berbagi dengan hari ulang tahun Kota Tangerang. Kita tinggal di Tangerang. Ini juga saya bersyukur dengan saya ada di sana, gereja kita ini tercover baik, saudara. Kemarin ada 21 gereja di Karawaci, saudara, di komplain sama warga yang jauh benar. Karawaci kan di pusat ruko itu, saudara, ada 21 gereja itu di komplain, harus ngurus idan itu, saudara. Jadi kita bersyukur kita di situ. Kita akan tamatkan ibadah ini. Kita nyanyi satu lagu doa tamat. Sembari kalau saudara kelebihan saudara bisa membawa ke sini, itu akan kami sampaikan ke Kota Tangerang untuk jadikan sumbangan dari GPD Obaja ke sana. Satu persatu saya bisa datangi sih, Pak, sorry Pak, kasih setrika, siapa kita bisa. Oke. Kalau yang tergerak untuk ngasih barang juga kami bisa tunggu. Oke? Kita nyanyi satu pujian. Kuasamu terlebih besar, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Lalu yang membawa milik Tuhan yang mau didoakan, kau bisa langsung ada di sini. Sembari nyanyi saudara bisa bawa ke depan di kartu vaksinnya aja. Sebagai bentuk peduli gereja kita terhadap acara dari Pemkot Kota Tangerang ini. Kasih Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
telah ambil bagian melayani-Mu hari ini, yang berdiri di altar ini Tuhan, mampukan kami terus melakukannya lagi. Sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai tamborin Tuhan hari ini, kami tahu yang mereka buat karena mengasihi-Mu, karena mencintai-Mu Tuhan. Kau latih setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan dilatih di gereja ini, melakukannya bukan karena gagah dan hebat, melakukannya sebagai bentuk bagian dari mengasihi Tuhan, bagian dari mencintai Tuhan, mencintai pelayanan di tempat ini. Bahkan umat-umat Tuhan yang memang tidak pernah tampil di atas ini Tuhan, tapi mereka berbuat dari kemampuan-kemampuan mereka, dari kapasitas yang Tuhan percayakan, dan talenta-talenta mereka Tuhan, dari doa-doa, pemberian-pemberian apapun Tuhan, Allah membalaskan berkat berlimpah. Doa kami tidak pernah berhenti bagi mereka yang selalu peduli dengan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Aser, kolektan, Tuhan memberkati. Ajar kami terus melayani Tuhan Yesus. Dan pelayanan kami secara pribadi hari ini terus berkat. Sumbangan korban buat kota Tangerang ini Tuhan, biar boleh berarti. Tuhan, kami hidup di Tangerang ini. Kami mau jadi orang-orang yang menyelamatkan kota kami Tuhan, seperti firman-Mu bilang. Kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini, kami mau berdoa selamatkan kota ini Tuhan. Kami makan, kami hidup dari kota ini, kami bisa bekerja, beraktivitas. Kami diberkati di kota Tangerang ini Tuhan. Kami berdoa, selamatkan kota Tangerang, selamatkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lawat dengan cinta kasih Tuhan, jangkau mereka dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang kami korbankan itu bahkan berkat berlimpah-limpah dalam hidup kami. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, sertai kami perjalanan, karena pulangnya kami hari ini pulang dengan kekuatan besar dari Tuhan yang kami dapat dari bersekutu. Dan persekutuan ini Tuhan yang telah memberikan kami berkat-berkat Allah yang kami bawa pulang di rumah kami, di usaha kami, di pabrik kami, di dagangan kami Tuhan, di keluarga kami, di studi kami. Kekuatan ibadah ini terus mempengaruhi kami, terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami terus hidup di dalam kekuatan-kekuatan Tuhan. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, setelah perjalanan kita dengan selamat. Jalan dekat, berkendaraan jauh dekat sama Tuhan menolong kami. Segala hormat, segala kepujian hanya bagi Tuhan. Akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman terima berkat Tuhan, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, menyertai kita sekalian yang tetap setia, tetap taat, tetap menebar kasih yang dari surga. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami, kita berdoa.